Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini dalam mata kuliah Filsafat Islam, di sini kami dari kelompok 9, saya Fitra Fadilah dengan rekan saya Dian Wahyuni dan Tiara Sri Agustin akan mempresentasikan materi tentang memahami konsep filosofi manusia. Langsung saja ke materi pertama yang akan dipaparkan oleh Tiara Sri Agustin. Kepadanya saya persilahkan. Manusia adalah makhluk mukallaf yang dibebani kewajiban dan tanggung jawab. Dengan akal pikirannya, ia mampu menciptakan kreasi spektakular berupa sains dan teknologi. Manusia juga bagian dari realitas kosmos yang menurut para ahli pikir disebut sebagai al-kain an-natik. Makhluk yang berbicara dan makhluk yang memiliki nilai luhur. Menurut Al-Aqad, manusia lebih tepat dijuluki makhluk yang berbicara daripada sebagai malaikat yang turun ke bumi atau binatang yang berevolusi, sebab manusia lebih mulia ketimbang semua itu. Alasan Al-Aqad ini tidaklah berlebihan, sebab menurutnya malaikat yang turun ke bumi tidak mempunyai kedudukan sebagai pembimbing ke jalan yang baik maupun yang buruk. Demikian pula binatang yang berevolusi. Hanya manusialah yang mampu memikul beban dan tanggung jawab yang diamanatkan oleh Allah kepadanya. Oleh sebab itu, tidak heran pula jika ada yang mengatakan bahwa manusia adalah pencipta kedua setelah Tuhan. Hal ini dapat kita pahami betapa manusia yang dianugerahi rasio oleh Tuhan itu mampu menciptakan kreasi canggih berupa sains dan teknologi. Sementara malaikat diperintah sujud kepadanya karena tidak mampu bersaing secara intelektual. Kelebihan intelektual inilah yang menjadikan manusia lebih unggul daripada makhluk lainnya. Tetapi ia pun akan menjadi dekaden, bahkan lebih rendah nilainya dari binatang jika melakukan tindakan yang destruktif, melepaskan imannya. Dalam Al-Quran, istilah manusia disebut dengan kata-kata al-insan, al-bashar, dan banu Adam. Sebagian ulama berpendapat al-insan diambil dari kata nasya yansa nisyan yang berarti lupa. Maksudnya manusia sering melupakan janjinya kepada Tuhan. 2. Al-insan diambil dari kata nasa yanusu yang berarti bergoncang. 3. Al-insan diambil dari kata ins yang berarti jinak. Al-bashar berarti tampak baik dan indah, gembira, menguliti. Sebanyak 123 kali kata al-bashar disebut dalam Al-Quran. Pada umumnya bermakna gembira. 37 kali bermakna manusia dan 2 kali berkaitan dengan hubungan seks. Kata al-insan mengandung pengertian manusia sebagai makhluk sosial dan kultural atau keilmuan. Al-bashar mengandung pengertian realitas manusia sebagai pribadi yang konkret. Manusia dewasa yang sedang memasuki kehidupan bertanggung jawab menjadi khalifah di bumi. Manusia terdiri dari jiwa dan raga. Dia adalah unik. Tidak ada makhluk seunik dan seajaib seperti manusia. Manusialah yang mampu menguasai alam semesta ini. Binatang sebuas apapun dalam kreativitas akalnya bisa ditaklukkan. Dialah manusia ajaib. Tentang jiwa, sebagaimana umumnya para filosof beranggapan, termasuk Ibnu Sina, Al-Farabi, dan juga Al-Ghazali, bahwa jiwa itu tersusun dari 3 jenis: jiwa nabatiyah, jiwa hayawaniyah, dan jiwa insaniyah. Jiwa nabatiyah adalah jiwa yang berfungsi untuk makan, tumbuh, dan melahirkan. Jiwa hayawaniyah adalah jiwa yang berfungsi mengetahui hal-hal kecil dan bergerak sesuai iradah, dan jiwa insaniyah adalah jiwa yang melakukan perbuatan dan mengetahui hal-hal yang bersifat umum.
Kedudukan manusia. Al-Quran memandang manusia sebagaimana fitrahnya yang suci dan mulia, bukan sebagai manusia yang kotor dan penuh dosa. Al-Quran justru memuliakan manusia sebagai makhluk surgawi yang sedang dalam perjalanan menuju suatu kehidupan spiritual yang suci dan abadi di negeri akhirat, meski dia harus melewati rintangan dan cobaan dengan beban dosa saat melakukan kesalahan di dalam hidupnya di dunia ini. Manusia merupakan salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sempurna. Mengapa demikian? Manusia diciptakan dari tanah dengan bermacam-macam istilah, yaitu turab, tanah kering, tin, dan lain-lain. Tentunya hal ini menunjukkan bahwa fisik manusia berasal dari macam-macam bahan yang ada di dalam tanah menurut Al-Mu'minun. Manusia dikaruniai akal dan pikiran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akal dan pikiran tersebut yang akan menuntun manusia dalam menjalankan perannya. Baik, saya akan menjelaskan tentang hakikat manusia sebagai makhluk mikrokosmos, teomorfis, dan makhluk bebas. Yang pertama, tentang makhluk mikrokosmos teomorfis. Manusia disebut dengan mikrokosmos karena ia mengandung semua unsur kosmik yang ada, mulai dari unsur hewan, tumbuhan, bahkan malaikat, dan unsur ilahi yang ditiupkan Tuhan kepadanya. Hal itulah yang membuat manusia sebagai makhluk dua dimensi, yaitu fisik dan spiritual. Hakikat manusia sebagai hewan berpikir, al-insan hayawan al-natik, sudah lama menjadi perdebatan konseptual para filsuf, teolog, dan sufi. Inti perdebatannya ialah keberadaan roh di dalam diri manusia. Para filsuf dan teolog mengakui manusia memiliki dua dimensi, lahir dan batin atau jasad dan roh. Tetapi mereka masih tetap menempatkan roh manusia sebagai bagian inheran bagi manusia. Keberadaan roh dibahas secara rumit oleh berbagai ilmuwan. Kalangan sufi cenderung menganggap roh dalam diri manusia sebagai unsur suci yang terselip di dalam diri manusia. Kalangan sufi juga masih ada yang memperdebatkan apakah roh ditiupkan di dalam diri manusia bagian dari makhluk atau bukan. Roh ini kemudian bukan hanya menempatkan manusia sebagai makhluk istimewa, melainkan manusia dianggap sebagai makhluk yang memiliki kelebihan daripada hewan yang lain. Menarik untuk diperhatikan apa yang dikatakan oleh Ibnu Arabi bahwa manusia diciptakan berdasarkan apa mau Tuhan kepada manusia, bukan berdasarkan apa maunya manusia pada dirinya sendiri. Dengan mengutip banyak ayat dan hadis, Ibnu Arabi seolah menganggap manusia bukan hanya sebagai mikrokosmos, tetapi sebagai cermin. Dengan mengutip hadis, sesungguhnya Allah menciptakan Adam berdasarkan surahnya. Memang, manusia tidak dapat disebut antropomorfisme karena potensi dan keunggulan yang dimilikinya luar biasa besarnya. Akan tetapi, manusia juga tidak bisa disebut sebagai makhluk antroposentris karena meskipun memiliki keunggulan dan keutamaan, manusia masih memiliki kelemahan fundamental. Manusia dikaruniai akal, pikiran, dan intelektualitas yang bertingkat-tingkat, tetapi memiliki kelemahan dasar sebagai pelupa. Sebagai makhluk teomorfis, manusia tidak bisa berperilaku sombong, angkuh, dan ujub, karena Tuhan Maha Tahu kelemahan mendasar manusia. Sebaliknya, manusia juga tidak bisa bersikap pesimistis dan underconfidence, karena satu-satunya manusia yang mendapatkan kepercayaan dan kelebihan begitu besar dari Tuhan yaitu manusia. Sikap paling benar bagi manusia ialah bersikap optimisme yang diimbangi rasa takut serta dipandu dengan rasa tawadu dan mawas diri. Yang kedua, tentang makhluk bebas. Manusia sebagai makhluk yang berhakikat sosial, artinya manusia akan senantiasa dan selalu berhubungan dan berinteraksi dengan orang lain. Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan, makhluk yang terlahir dalam kondisi tidak berdaya, ibaratkan seperti kertas bersih, membutuhkan bantuan dari orang lain, makhluk yang memiliki kemampuan berpikir, makhluk yang memiliki akal budi, makhluk yang selalu ingin tahu tentang segala sesuatu, makhluk yang mempunyai kemampuan berbahasa, makhluk yang mampu membuat perangkat peralatan, makhluk sosial yang mampu bekerja sama.
makhluk yang mampu berorganisasi diri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, selanjutnya pembahasan tentang insan kamil. Apa itu insan kamil? Insan menurut bahasa adalah manusia, sedangkan kamil menurut bahasa ialah sempurna. Jadi, insan kamil adalah manusia sempurna. Maksud dari insan kamil di sini ialah salah satu makhluk yang berada di bumi sebagai cerminan yang memancarkan nama-nama Tuhan dan sifat-sifat Tuhan. Menurut Afifi, dalam pengertian sempurna yang dimaksud Ibnu Arabi mempunyai pengertian yaitu yang unik. Manusia bisa dibilang unik karena manusia adalah makhluk satu-satunya yang di dalamnya terdapat untuk mengenal Tuhan secara mutlak. Manusia sempurna juga merupakan suatu manifestasi sempurna dari Tuhan karena didasarkan pada kesadarannya. Setiap manusia sempurna dipastikan bahwa ia adalah seorang mistik menurut pengertian Ibnu Arabi. Manusia hakikinya tidak berwujud karena wujud manusia hanya bergantung kepada Allah, dan hanya Allah lah yang mempunyai wujud hakiki. Pembicaraan mengenai insan kamil adalah pembicaraan yang menjadi titik tolak dalam pembicaraan tentang ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya dalam dunia tasawuf dan filsafat Islam. Karena itu pembicaraan mengenai insan kamil pada hazanah adalah sisi batin dari manusia. Ada dua karya besar yang berbicara mengenai insan kamil. Pertama, Al-Insan Al-Kamil fi Ma'rifah Al-Awahir wa Al-Awail karya Syekh Abdul Karim bin Ibrahim Al-Jilli pada tahun 1366 sampai 1430 Masehi, dan Al-Insan Al-Kamil Ajijuddin Nasafi. Dalam dunia tasawuf, eksistensi selain Allah adalah eksistensi yang relatif atau nisbi. Pasalnya, segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pancaran dari diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan juga dalam dunia tasawuf bahwa alam semesta ini atau segala yang berkaitan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lain adalah manifestasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. La mauzudan illallah dan la mahbuban illallah dan la maskudan illallah. Allah menggambarkan semua ini sebagai tanda-tandanya atau ayatnya, seperti dikatakan dalam ayat, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri. Mengapa Allah mengatakan semua ini sebagai tanda-tanda bagi dirinya? Bukanlah hal ini adalah realnya, namun ia hanyalah dapat mengantarkan kita kepada pemahaman sesuatu yang diisyaratkan, dan sesuatu di balik dari semua ini tidak lain adalah Allah Azza wa Jalla. Karena itu, dalam keyakinan para arif dan sufi, apa yang muncul dari alam ini adalah wujud yang tidak nyata, hanya sebagai sebuah isyarat saja. Bahkan, diri dan eksistensi kita bukan disebabkan oleh dirinya, melainkan oleh sesuatu yang lain itu. Dari sinilah pembicaraan mengenai insan kamil itu muncul. Pembicaraan mengenai insan kamil ini menjadi sesuatu penting disebabkan: pertama, orang hanya dapat mengenai hakikat Allah yang sejati melalui pemahamannya terhadap insan kamil. Yang sebelumnya mungkin manusia mengenai Allah melalui bentuk dari tanda-tandanya atau ciptaan-ciptaannya, bukan melalui hakikat yang diisyaratkannya. Hal ini disebabkan bahwa makrifat kita belum sempurna. Para sufi pun mengkritis para filosof yang berbasis pemahaman akal dengan mengatakan bagaimana mungkin Anda memahami cahaya Allah dengan cahaya lilin. Bagaimana mungkin pemahaman makhluk ini digandengkan dengan Tuhan? Bagaimana Anda akan memahami cahaya matahari yang luar biasa melalui cahaya lilin?
Anda harus membuka jendela rumah Anda, dan di situ Anda akan menemukan cahaya matahari yang sesungguhnya. Anda harus mengangkat pemahaman Anda dari akal ini dan membuka pintu hati Anda. Diriwayatkan bahwa seseorang bertanya kepada Imam Ali bagaimana mungkin engkau menyembah Tuhan yang tidak engkau saksikan? Imam Ali berkata, bagaimana mungkin aku menyembah dia sementara aku belum menyaksikannya? Dalam hal ini, Imam Ali sudah mencapai derajat kesempurnaannya. Derajat kedekatan kita ditentukan oleh kedekatan kita dalam mengenalnya. Nah, yang kedua adalah kita mengenali hakikat kita yang sesungguhnya. Kemana kita akan berjalan, atau kita memiliki tujuan dalam perjalanan hidup kita. Tujuan yang paling mendasar dari hidup kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita mampu berjalan menuju Allah? Posisi insan kamil ini adalah orang-orang yang sudah melakukan proses perjalanan itu sehingga ia mampu mengikutinya. Kita selalu berdoa, bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Jalan siapa itu? Jalan itu adalah jalan orang-orang yang kami berikan kenikmatan dan mereka tidak berada dalam kesesatan. Poin penting ketiga adalah kita mampu melihat realitas diri Nabi Muhammad dari para nabi, para rasul, dan kekasih Allah dengan makna yang benar. Apakah pandangan mereka salah? Atau orang awam selama ini adalah pandangan dalam bentuk fisiknya? Berdasarkan 3 poin ini, maka pembicaraan mengenai insan kamil ini menjadi penting. Pertama, adalah hakikat penciptaan manusia. Kedua, tentang khalifah dan hakikat insan kamil. Dan ketiga, ketergantungan seluruh semesta terhadap insan kamil dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, demikian akhir presentasi kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Minum sirup dengan selasih. Sekian dan terima kasih. Pak Topik menjahit kopiah, kopiah dijahit, baldu yang utuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.